Yeay, adik-adik Aikis, kakak undang semua bangkit berdiri. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Hey, bersama dengan Tuhan Yesus. Walking in the light, in every little space, of every little minute of your life. Everybody can living more like Him, and let the whole world know He has forgiven us. Siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Choose this day, you listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Sama-sama lagi dong. Everybody get hop. Everybody get walking, hop, hop. Walking in the light, in every little space, of every little minute of your life. Everybody get living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sins. Sama-sama semuanya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Sama-sama ya dengan KBS ya. Yes, Jesus is alive. Everybody get winning. Jesus is alive. Everybody get dancing. Jesus is alive. Everybody get praying. Praying. Jesus is alive. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Sama-sama semuanya katakan. Everybody get walking. Yeay, hai kids. Yeah. Wah, ini dinding yang sangat hebat. Kerja yang bagus, Drew. Thank you, bos. Saya sudah melakukannya sesuai dengan rancangan dan blueprint yang bos berikan. Ya. Udah membangun tembok yang sangat besar ini, warna biru. Sekarang apain lagi, bos? Nah, menurut rencana ini, kita akan membangun paus. Paus? Ya, ikan paus yang sangat besar. Luar biasa pasti ini. Wah, sangat bagus sekali ini pasti. Ya, dan kita akan membangunnya tinggi di atas sana. Di sana? Oke, bos. Tenang. Pasti bisa. Dan kabar baiknya, kamu akan menaiki tangga ini untuk ke atas sana dan membangun ikan paus di ketinggian. Tangga itu? Betul. Tangga itu tinggi. Ya udah, bos. Sampai dulu, Pak. Kamu mau kemana? Tapi kan itu tinggi banget tangganya itu. Aduh, saya nggak mau. Saya takut. Kamu takut ketinggian, Drew? Pokoknya, kalau jatuh bisa kebayangin. Jatuh dari tinggi. Waduh. Udah, tenang aja. Tangga ini aman. Saya sudah mencobanya kemarin. Aman kok. Tapi bos, itu saya harus naik tangga itu. Tapi saya kan gak berani, bos. Drew, kamu percaya kan sama Tuhan? Percaya sih. Nah, kalau Tuhan memberikan kamu sedikit perintah yang agak menakutkan, apakah kamu akan melakukannya? Kalau Tuhan yang suruh, ya saya harus melakukannya. Nah, begitu juga dengan proyek ini. Tenang aja, Drew. Aku udah coba ini tangga kemarin dan aman. Dan aku tidak akan meminta kamu melakukan apa yang tidak mau aku lakukan. Jadi, kalau Tuhan suruh saya untuk melakukannya, kalau saya belum siap, dia tidak akan melakukannya, begitu ya? Betul. Tapi kalau bos suruh melakukannya, itu
Bos yakin itu aman? Yakin? Saya sudah mencobanya kemarin. Yakin nih, Dan Bos? tangga ini aman. Aman. Ya udah deh, saya cobain. Tapi pegangin ya tangannya ya. Ya, jadi kamu percaya sama saya kan? Percaya banget, Oke. Bos. Terima kasih kepercayaannya. Saya percaya sama Bos deh. Itu semangat yang aku cari. Pausnya Oke? di atasnya ya? Ya. Oke, ya udah kalau gitu saya mau naik tangga. Ya, Oke, kita mulai ya sekarang. Oke. Ah. Hai kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri kisah terbaru yaitu Bible Breaks. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana kita dapat membangun diri kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Nah adik-adik, kita semua pasti suka dong memainkan Lego Bricks. Dan dengan menggunakan Lego yang berbentuk balok seperti batu bata itu, kita dapat membangun berbagai macam bentuk dan bangunan. Nah begitu juga dalam seri kali ini. Kita akan belajar bagaimana membangun diri kita agar menjadi seorang pengikut Yesus yang hebat. Nah ayat hafal untuk tema kali ini adalah Kolose 2 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 10, yaitu cerita tentang Yunus dan ikan yang besar. Begini ceritanya. Ada seorang nabi Tuhan bernama Yunus. Pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-berteriak pada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya pada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apanya engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau hendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut karena kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ia mempercayakan hidupnya kepada Yesus dan berjanji melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Adik-adik, minggu lalu kakak cerita tentang Lego yang mengeluarkan edisi Lego Special Star Wars dengan 7.541 Lego bricks di dalam boxnya. Untuk dapat menyelesaikan Lego itu, kita harus memiliki kepercayaan yang besar. Kita harus percaya bahwa di dalam box itu ada tepat 7.541 Lego bricks, tidak lebih dan tidak kurang. Kita harus percaya bahwa setiap bentuk Lego yang kita butuhkan juga ada di dalam box itu. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus bisa percaya kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya dengan orang tua kita saat mereka berkata kalau mereka menjemput kita pulang sekolah. Maka kita harus percaya saat bel pulang sekolah berbunyi, mereka sudah ada untuk menjemput kita pulang. Namun terkadang orang-orang di sekitar kita dapat saja ingkar janji atau lupa akan janjinya sehingga membuat kita kecewa dan sulit untuk percaya kepada mereka. Hal itu juga yang dapat membuat kita sulit menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita takut jika Tuhan mengecewakan kita. Seperti Yunus di dalam cerita kita hari ini. Ketika Tuhan memerintahkan ia untuk pergi ke Niniwe, Yunus malah lari dan pergi ke Tarsis. Yunus tidak percaya kepada Tuhan yang memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Hari ini kita akan belajar 2 hal agar kita dapat percaya kepada Tuhan sehingga kita dapat taat melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Pertama, God sees the big picture in our life. Saat Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Tuhan tidak menunjukkan gambaran besar atas apa yang akan terjadi di Niniwe kepada Yunus. Tuhan ingin Yunus percaya kepadanya dan pada akhirnya Yunus pun percaya kepada Tuhan. Karena Yunus mau percaya kepada Tuhan, maka seluruh penduduk kota Niniwe diselamatkan. Tuhan melakukan mukjizat di kota itu dan karena kepercayaan satu orang, maka seluruh kota diselamatkan. Dalam kehidupan kita, Tuhan tidak selalu menunjukkan gambaran besar akan apa yang terjadi pada kita. Jika kita mau taat melakukan perintahnya, Tuhan juga mau kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Sehingga semakin kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang setia akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kepada kita, dan itu akan membuat kita juga semakin percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, God loves us. Adik-adik, Yunus awalnya tidak percaya kepada Tuhan dan ia memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan lakukan dan bukan yang Tuhan inginkan. Namun karena Tuhan mengasihi Yunus dan juga penduduk kota Niniwe, maka Tuhan mengirimkan ikan yang besar itu kepada Yunus. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada kita. Tuhan juga selalu merancangkan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mau percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya? Semuanya pasti mau dong. Yuk katakan bersama kakak. I will trust God no matter what. Kita ulangi lagi ya. I will trust God no matter what. Amen. Yes, kita adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bantulah kami untuk bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Berkati agar kami tidak seperti Yunus, tetapi kami bisa percaya akan semua jalan-Mu dan tidak bertolak belakang atau tidak percaya kepada jalan-Mu itu. Bantu kami ya Tuhan dan untuk menjadi pengikut-Mu yang hebat, dan bantu kami juga untuk mengetahui seberapa besar kuasa-Mu itu. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran Bible Breaks minggu ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. Kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata,
Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.